Sekarang aku pingin sharing mindsetnya Kajo dalam trading. Basically, gua backgroundnya adalah dari pebisnis. Ketika gua melakukan trade dari awal, gua tuh ngebentuk sebuah framework seperti layaknya berbisnis. Nah, di sini aku mau share ke kalian cara mindsetku. Cara gua melihat trading itu sama seperti bisnis. Yang dimana coba kita ngomongin analogi. Oke, bisnis pedal, trading. Trading kalian tahu kan bahasa Indonesianya apa? Berdagang, perdagangan. Trade itu bisnis, guys. Trading is a business. Beli harga murah, jual di atas. Nah, kalau kita ngomongin bisnis pedal, ini aku bikin analogi bisnis pedal. Karena aku pingin memberi contoh selalu dengan sesuatu yang related dengan kita dalam waktu dekat ini supaya kita paham. Kita belajar bareng-bareng. Pedal tuh sekarang demandnya sangat tinggi. Apalagi kemarin gua ke Surabaya. Gila itu. Pokoknya seminggu pertama tuh udah pasti akan full. Udah di book semua. Gila, kalau gua lagi pingin main pedal, besok udah gak bakal bisa. Hari ini gak bakal bisa. Nggak segampang saat ini gua nyari mau main biliar. Nah, terus akhirnya apa? Banyak orang, banyak teman-teman gua, banyak para pebisnis itu masuk ke pedal, bikin lapangan pedal. Itu yang terjadi sekarang. Nah, aku anggap bahwa kita semua tahu bahwa pedal lagi rame, demandnya lagi tinggi. Ini adalah sebuah sinyal, oke? Sinyal di mana bisnis pedal lagi bagus. Nah, ini sinyal misalnya BTC. BTC bagus nih, area ini dibeli gitu kan. Nah, ini adalah bisnis pedal. Nah, terus anggaplah modal bikin lapangan pedal satu adalah 5M gitu kan. Target BEP balik modal itu sekitar 2 tahun, oke? Semua sudah dihitung, semua sudah dikalkulasi, semua sudah diprediksi bahwa kurang lebih seperti ini harusnya bisa return of investment-nya bisa 2 tahun. Ini kayak bisnis nih, kayak kita bikin trading plan. Entry, SL, TP, oke? Oh, tiba-tiba demo di area lokasi pedal. Kan kemarin sempat demo dong. Nah, misalnya di area selatan, demo tuh nggak bisa pergi. Jadi akhirnya apa? Semua yang udah book jadi cancel. Nah, lapangan harus ditutup sementara juga. Tapi beban operasional tetap harus jalan. Gaji kan karyawan bulanan, guys. Kalau ada satu hari di mana itu nggak bisa dibuka, kan bukan berarti kalian potong gaji karyawan satu hari itu kan. Artinya ada cost yang harus dilakukan di sana. Atau misalnya kalian bisnis akuarium, misalnya kan, atau bisnis ikan. Oke, lagi demo. Walaupun kalian tutup, kan kalian harus nyalain listrik untuk oksigen. Untuk namanya airnya tuh harus di-maintain. Artinya akan selalu ada cost operasional yang harus dilakukan, yang harus tetap jalan. Nah, akhirnya di trading pun sama. Kita punya strategi yang bagus, tapi tidak selalu atau tetap akan ada hal yang di luar kendali. Oke? Nah, analisa sebaik apapun tidak selalu menjamin profit seperti tiap hari. Oh, ya udah hitung aja tiap harinya pasti akan profit dan minimum bakal segini. Karena gampang kan, misalnya, oh, satu hari pedal, 1 jamnya berapa misalnya 200.000 1 jam. Oke, berarti kalau dalam 24 jam gue buka, berarti kan 200 kali 24. Akhirnya dihitunglah per bulan atau per tahun. Kalau lu buka tiap hari, akhirnya berapa? Kan bisa dihitung kan itu. Nah, tapi yang namanya bisnis, again, tidak akan selalu menjamin profit. Nah, tahun 2019 misalnya, padahal lagi hype nih. Terus semua yakin ini bisnis masa depan banget nih, semua all in, sebar harap cuan besar karena udah pasti. Nah, tiba-tiba, ini kan buka lapangan baru, rekrut tim dong kalau bikin bisnis. Terus karena nggak mungkin sepi gitu kan. Nggak mungkin sepi, ini demand lagi banyak. Bahkan lagi susah banget dapatnya gitu kan. Nah, akhirnya tiba-tiba, bayangin kalau tiba-tiba COVID datang. Kan waktu itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang expect bahwa COVID akan datang. Lockdown lah itu. Nah, otomatis lapangannya kan ditutup. Tapi beban operasional tetap jalan. Kayak sewa, tempat, gaji, maintenance. Syukur-syukur sewanya bulanan. Jadi kalian bisa cut off kan. Nggak jadi, udah tutup lah gitu kan. Nah, tapi sewa mungkin nggak bisa kalian cut off. Tapi kayak gaji, maintenance, itu kenapa ada orang di dalam perusahaan, mereka itu nge-cut karyawannya. Tujuannya apa? Supaya biaya operasionalnya bisa dikurangin. Nah, itu sama kayak kalian kalau melakukan namanya cut loss. Oke? Nah, pilihannya cuma 2. Cut semua demi bertahan. Jadi, ya udah, gue lagi floating minus 10% nih dari portofolio. Cut semua, jadi tetap ambil 90%-nya. Atau tahan sambil berharap bisa buka lagi. Atau berharap semoga COVID waktu itu bisa dalam waktu 6 bulan selesai. Ternyata 2 tahun, 3 tahun kan. Nah, kalau aku bilang, itu sama seperti kalian nggak bisa berenang, kalian tenggelam, berharap bisa terbang lagi ke atas, bisa bernafas lagi. Ya, tenggelam aja gitu loh. Tenggelam nggak tahu sampai kapan bisa naik ke atas. Itu yang disebut ya berharap sampai bisa buka lagi. Nah, kalau begitu, kita kan nggak bakal tahu dasarnya di mana, kita nggak bakal tahu kapan kelarnya. Alhasil, the operational cost itu akan jalan terus. Nah, sama seperti di market. Anggap aja kalau bisnis itu adalah kayak kalian pilih koin. BTC adalah bisnis pedal. Ethereum adalah bisnis biliar. Yang mengerikan itu kan ketika nanti semua FOMO dipucuk, yakin bakal naik terus, tapi saat market drop pas COVID, pilihannya ada cut loss atau tahan dengan harapan yang belum tentu. Aku tuh salah satu orang ketika bisnis masker, aku tuh salah satu yang FOMO. Tapi FOMOnya dipucuk. Nah, lu bayangin waktu dulu gue pas COVID, gue itu lihat, wah gila, dari 20.000 satu kotak naik sampai 300.000. Nah, selama progres 20.000, naik 40.000, 50.000, 100.000, gue tuh cuma nonton. Tapi gue tuh kayak menarik nih gitu kan. Tapi pas gue masuk, itu pas harganya udah di 300.000, tapi sempat turun tuh 250.000. Ada yang ngejual untuk jual lagi tuh 250.000 per kotak.
otak. Gue langsung mikir, wah ini kesempatan gue buat bisnis masker. 250.000 jual 300 aja udah cuan lumayan. Tahu-taunya apa? Gue cuci piring dong. Jadi orang-orang yang susah jual tuh jualnya jadinya jual murah, tapi harus grosir katanya. Terus gue beli tuh 250.000. Gue beli dengan 50 juta rupiah waktu itu. In total, wah udah nyangkut, nggak bisa jual. Mau jual di bawah rugi. Ya udah akhirnya gue pakai aja, gue pakai untuk family, gue kasih gitu loh. Nah intinya ya gue salah satu orang yang nyangkut dari bisnis gitu loh. Dan ini sama halnya di kripto, kalian bisa seperti itu juga. Alhasil misalnya market turun sampai cukup jauh, yang membuat portofolio kalian itu kan misalnya minus 90% atau 70% gitu kan, atau 50%. Ya itu sama ketika gue beli masker, udahlah sayang lah, gue pegang aja, gue pakai aja lah gitu kan. Seperti itu. Nah contohnya kalau masker dipakai, berarti kan ada utility-nya. Sama seperti kalau kalian beli Ethereum, BNB, kan kalian ada utility untuk bisa main di DeFi-nya dia, di ekosistemnya dia. Ya seperti itulah. Either kamu mau jual, nyangkut, udah nyangkut gak usah jual, tapi kalian puterin di ekosistemnya aja. Itu juga bisa. Itu yang disebut kalian beli koin yang punya utility gitu.